Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya kita bersama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan atau menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Baik, kita mulai dengan membaca surat Al-Fil ayat 1-5 dengan terjemahnya. Dan kalian nanti meneruskan di rumah. Menghafal, tugasnya adalah menghafal surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5 dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihajaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Demikian bacaannya, kalian baca di rumah, hafalkan dengan artinya. Selanjutnya pelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah hukum tajwid dalam surat Al-Fil. 1. Bacaan idhar syafawi. Bacaan idhar syafawi adalah baca idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir atau katupan dua bibir. Huruf yang keluar dari katupan dua bibir adalah huruf mim, yaitu huruf mim sukun. Jika mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan selain huruf ba, maka dibaca jelas atau idhar syafawi. Bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu selain mim dan ba, yaitu di contoh ini adalah alam yaj'al, mim sukun bertemu ya. Alaihim toiron, mim sukun bertemu to. Kaidahum fi, mim sukun bertemu fa. Faja'alahum ka'asfin, mim sukun bertemu dengan kaf. Alam taro, mim sukun bertemu dengan ta. Nah, itu bacaan ikhfa idhar syafawi. Yang kedua, bacaan idhar qamariyah. Idhar qamariyah artinya jelas. Idhar artinya jelas, qamariyah artinya bulan. Huruf idhar qamariyah yaitu jika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Disingkat abghi hajaka wa khaf aqimah. Contoh bacaan di samping bi ashabil fil adalah alif lam qamariyah, yaitu alif lam bertemu fa, maka alif lam dan huruf setelahnya berbunyi dengan jelas. Bi ashabil fil. Bil fil, lamnya bunyi, fa-nya bunyi.
Yang ketiga, bacaan ikhfa syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu ba, maka dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya katupan dua bibir, yaitu mim. Mim samar. Contohnya mim bertemu ba. Tarmihim bihijaratin. Nah, mim sukun bertemu ba di sini tarmihim bihijaratin. Di sini ada mim sukun bertemu ba. Tarmihim. Nah, himnya itu mimnya sukun, ba bihija. Nah, ba-nya setelah huruf mim sukun itu ada ba. Tarmihim bihijaratin. Nah, itu bacanya disatukan atau digabung, tidak boleh dipisah. Yang keempat, bacaan qalqalah sughra. Qalqalah secara bahasa artinya memantul, sughra artinya kecil. Jadi qalqalah sughra adalah memantul kecil. Qalqalah sughra yaitu jika huruf qalqalah bertanda sukun atau mati asli. Contoh jim disukun. Di sini huruf yang dibaca qalqalah adalah jimnya karena jim disukun. Sedangkan jim termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf atau disingkat baju di toko. Lengkap bacaan contoh bacaan qalqalah surah adalah alam yaj'al. Qalqalah jimnya dibaca memantul yaj'al. Jika diberi tanda sukun maka dibaca qalqalah surah memantul kecil huruf-huruf yang qaf, ba, jim, dal, to. Qalqalah surah. Jika huruf qalqalah yang 5 itu dimantulkan, diberi tanda selain sukun, sedangkan dia dibaca mati atau berhenti, maka wajib dibaca qalqalah kubro. Qalqalah artinya mantul, kubro artinya besar. Contohnya adalah qul huwallahu ahad. Ahad di sini dalnya qalqalah kubro atau besar. Karena dalnya walaupun di fathah maka dia dibaca mati, maka harus dibaca jelas, dibaca qalqalah kubro. 5. Bacaan mad arid li sukun. Bacaan mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang dibaca waqaf atau berhenti. Mad artinya panjang. Ya, mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa, panjang biasa, tetapi jika berhenti di waqaf maka harus dibaca 6 harokat. Kalau mad tabi'i sendiri dibaca 2 harokat. Karena berhenti di akhir ayat atau di waqaf maka dibaca 6 harokat. Contoh bacaan mad arid li sukun adalah fi tadlil ababil min sijil bi ashabil fil ma'kul. 6. Bacaan ke-6 adalah bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar. Hukum bacaan ikhfa hakiki yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Itu 15 huruf ikhfa. Kamu harus paham dan hafal. Maka dibaca samar dan mendengung. Jika nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf itu maka harus dibaca mendengung atau dan samar. Samar dan mendengung. Contoh bacaan ikhfa hakiki dalam surat Al-Fil yaitu min sijil. Nunnya dibaca setengah, tidak penuh, dibaca setengah. 7. Bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur, bi gunnah artinya dengan mendengung. Hukum idgham bi gunnah yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Salah satu huruf hijaiyah dibaca masuk atau melebur dengan suara mendengung. Salah satu ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca masuk atau melebur dengan suara mendengung. Saya ulangi, hukum idgham bi gunnah yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ya, nun, mim, wawu atau disingkat yanmu, maka dibaca masuk atau melebur dengan suara mendengung.
Contoh bacaan idgham bi gunnah dalam surat Al-Fil yaitu ka'as fim ma'kul. Nah, tanwinnya fin ketemu mim maka dibaca masuk dan melebur dengan suara mendengung. Ka'as fim ma'kul, melebur dengan huruf mim, meleburkan dengan huruf mim karena mim termasuk huruf idgham bi gunnah. Fin tanwinnya, mimnya di depannya. Ka'as fim ma'kul. Contoh yang lain adalah bihijaratin. Nah, tinnya tak marbutoh, tak bulat yang titik terdapat titik 2 itu tak marbutoh, di bawahnya ada kasroh tanwin. Maka bertemu dengan mim di depannya maka dibaca idgham bi gunnah. Bihijaratin min sijil. Nah, begitu ya. Jelas anak-anak? Selanjutnya tugas untuk kalian. A. Tulislah Quran surat Al-Fil ayat 1-5 dan terjemahannya atau artinya. B. Mengerjakan soal 1 sampai dengan 10. Soal nomor 1. Al-Fil artinya titik-titik. 2. Surat Al-Fil surat ke titik-titik. 3. Quran surat Al-Fil turun sesudah surat titik-titik. 4. Quran surat Al-Fil terdiri dari titik-titik ayat. 5. Quran surat Al-Fil tergolong surat titik-titik. 6. Quran surat Al-Fil menceritakan tentang titik-titik. 7. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Al-Fil yaitu agar kita meyakini bahwa Allah Maha titik-titik dan kita tidak boleh titik-titik. 8. Bacaan di samping yaitu alam taro adalah bacaan titik-titik karena titik-titik. 9. Bacaan di samping mesijil disebut bacaan titik-titik karena titik-titik. 10. Bacaan di samping ka'as fim ma'kul. Ka'as finnya itu fin dan ma, fim ma. Nah, itu dibaca titik-titik karena titik-titik. Selamat mengerjakan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.